Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Kecerdasan Buatan, Program Studi Ilmu Komputer Angkatan 2017, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Metode Elektre pada Penentuan Ketepatan Kelulusan Mahasiswa Ilmu Komputer FMIPA ULM berbasis web. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Regina, NIM 171110161200018. Yang kedua ada Muhammad Nuzhan, NIM 171110163100018. Kemudian ada Muhammad Rifki, NIM 171100163100019. Dan yang terakhir ada Tommy Nurrahman, NIM 171110163100031. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Lulus tepat waktu adalah keinginan semua mahasiswa. Tidak hanya itu, lulus tepat waktu adalah keuntungan bagi dua pihak. Pertama, untuk pihak mahasiswa akan mendapat pekerjaan dengan lebih mudah karena perusahaan cenderung mencari yang baru lulus. Kedua, untuk pihak universitas, karena seiring tepatnya waktu kelulusan mahasiswa, hal itu akan membantu memajukan kualitas universitas tersebut, seperti peningkatan akreditasi. Tetapi dalam praktiknya, mahasiswa tidak selalu dapat menuntaskan studinya selama waktu normal yang telah ditentukan. Banyak faktor yang menyebabkan ketidaktepatan waktu kelulusan mahasiswa tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari faktor internal dan faktor eksternal, sehingga diperlukan penerapan prediksi kelulusan mahasiswa yang dapat mengklasifikasikan data prediksi kelulusan secara tepat berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan. Prediksi kelulusan adalah hasil dari kegiatan memprediksi atau meramal atau memperkirakan lulus apabila mahasiswa tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh akademik. Misalkan, telah menempuh 144 SKS, telah lulus mata kuliah wajib, tidak memiliki nilai D lebih dari 10%, lulus ujian IC3 dan TOEFL sebagai persyaratan wisuda, dan lulus ujian skripsi. Untuk itulah, maka diperlukan suatu sistem yang bisa membantu dalam menentukan atau memprediksi kelulusan dengan menggunakan beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Tujuan aplikasi ini dapat membantu memperkirakan banyaknya mahasiswa yang lulus tepat waktu. Jika mahasiswa yang lulus tepat waktu jumlahnya meningkat, maka akan memajukan kualitas universitas, seperti meningkatkan atau menambah akreditasi menjadi semakin baik. Dan bagi mahasiswa yang lulus tepat waktu, dapat segera mencari pekerjaan. Data yang digunakan. Data yang kami gunakan adalah data mahasiswa ilmu komputer. Ada beberapa kriteria yang kami gunakan dalam proses penentuan ketepatan kelulusan mahasiswa, yaitu SKKM, IPK, SKS, dan mata kuliah. Untuk mata kuliah, nilai C maksimal ada 3 buah. Selanjutnya, deskripsi program. Metode yang digunakan adalah metode Elektre untuk mendukung aplikasi dalam menentukan ketepatan kelulusan mahasiswa. Hasil akhir dari program ini adalah menentukan alternatif mana yang lebih tinggi kelulusannya berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Aplikasi ini berbasis web. Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ini yaitu menampilkan daftar dan jumlah data kriteria dan data alternatif yang ada, mengubah nilai bobot dan keterangan setiap kriteria, menambahkan, mengubah, dan menghapus data alternatif, memasukkan dan menghapus nilai data hasil penilaian pada setiap alternatif, dan yang terakhir memproses dan menampilkan seluruh perhitungan metode Elektre. Metode Elektre. Metode Elektre dikembangkan dengan cara konsep perangkingan, yaitu dengan menggunakan perbandingan berpasangan antar alternatif pada kriteria yang sesuai.
Suatu alternatif dikatakan mendominasi alternatif yang lainnya jika satu atau lebih kriterianya melebihi dibandingkan dengan kriteria yang lain dan sama dengan kriteria lain yang tersisa. Menurut Janko dan Bernoulli, metode Electre merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria berdasarkan pada konsep outranking dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. Metode Electre digunakan pada kondisi di mana alternatif yang sesuai dapat dihasilkan. Jadi, Electre digunakan untuk kasus-kasus dengan banyak alternatif, namun hanya sedikit kriteria yang dilibatkan. Multi-Attribute Decision Making atau MADM merupakan metode pengambilan keputusan terhadap beberapa alternatif yang jumlahnya terbatas. Metode Electre merupakan salah satu metode digunakan untuk menentukan peringkat dan menentukan alternatif terbaik. Metode Electre merupakan salah satu metode yang efektif untuk MADM dengan fitur kualitatif dan kuantitatif. Jadi, pengembangan metode ini untuk meningkatkan kemampuan membuat keputusan tersebut. Hubungan outranking AI-AJ menjelaskan bahwa bahkan ketika alternatif ke I tidak mendominasi alternatif ke J secara kuantitatif, maka pengambil keputusan masih dapat mengambil resiko tentang AI karena hampir pasti lebih baik dari AJ. Alternatif dikatakan didominasi jika ada alternatif lain yang mengungguli mereka dalam satu atau lebih atribut dan sama dalam atribut yang tersisa. Ya, selanjutnya saya Muhammad Rifki akan menjelaskan backend dari program kami yang telah kami hosting. Di sini ada public HTML, di dalamnya terdapat file kami yang telah kami upload di sini. Di sini kami menggunakan framework CodeIgniter sebagai frameworknya. Di sana pertama-tama kita akan setting dulu database-nya karena kita telah hostingnya. Jadi pertama-tama pada menunya kita klik tool dan manager database manager. Di sini kami telah membuat database yang dimana DB name-nya adalah DB ID DB mahasiswa dan DB usernya ID DB mahasiswa. Dan nanti kita bisa insert tabelnya melalui PHP MyAdmin. Jadi ini tabel yang telah dibuat tadi, database yang telah dibuat tadi. Di dalamnya kami telah mengimport 3 tabel yang dimana tabel alternatif, evaluasi, dan kriteria. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi yang tadi. Selanjutnya buka folder application dan lalu kita ke config pertama-tama. Nah, pada config ini kita akan setting beberapa file .php. Pertama-tama pada config.php-nya. Di sini kita akan men-setting base URL samakan dengan hostingan alamat yang sudah kita buat. Di sini saya sudah men-settingnya menjadi sama seperti yang telah kita buat. Selanjutnya pada auto load di sini kita setting untuk librariesnya kita menggunakan database dan form validation. Lalu kita setting lagi untuk database.php. Pada database.php ini paling bawahnya kita setting username, password, dan database sesuai dengan yang telah kita buat tadi. Dan setting string-nya menjadi true.
Setelah itu save. Pada selanjutnya kita akan setting rootsnya lagi untuk halaman awal yang akan ditampilkan. Pada halaman awal, default controlnya kita setting pada home. Itu nanti akan yang kita tampilkan. Jadi kita langsung masuk ke controller selanjutnya. Di controller ini ada beberapa file.php. Yang pertama-tama alternatif, bobot, home, kriteria, laporan, sama welcome. Yang welcome ini adalah bawaan dari kodeknya tersendiri. Jadi yang kita buat cuma alternatif, bobot, home, dan indeks kriteria dan laporan. Pertama-tama kita lihat alternatif.php. Alternatif ini pada login alternatif ada konstruktor untuk meload model library, indeks untuk tampilan yang tampilkan di awal, lalu function create dan create action itu untuk menambah data. Ada function update action itu untuk mengupdate, dan delete function itu untuk mendelete data, dan juga rules untuk validasinya. Sama seperti alternatif, pada bobot juga kurang lebih ada konstruk model load-nya untuk meload model dan meload library. Ada index, function input action. Di sini cuma ada tambahan sedikit untuk pembobotannya nanti. Setelah itu ada function reset sini untuk mereset nilai dari data yang telah dibobot tadi, data nilainya. Setelah itu kita ke home. Di home ini kita meload model untuk menampilkan jumlah data. Lalu di indeks itu untuk menampilkannya nanti. Setelah itu pada kriteria.php, di sini ada load model dan load library tadi juga. Setelah itu ada index, function update sini untuk mengubah datanya, sama juga dengan update function actionnya. Lalu sini ada function delete dan function rules. Setelah itu pada laporan, di sini cuma untuk menampilkan saja, jadi ada function index saja. Lalu load view-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam model. Di sini dalam folder model terdapat 3 file, yaitu alternatif model, bobot model, dan kriteria model. Pada alternatif model di sini kita untuk function untuk mendapatkan data by ID, rows, dan sebagainya. Bisa dilihat saja ini function untuk update-nya dan delete data. Begitu juga pada bobot dan kriterianya. Selanjutnya kita akan masuk kepada view. Sini ada beberapa folder lagi, folder alternatif, bobot, kriteria, template, dan file php index dan laporan.php. Pertama-tama kita akan buka folder alternatifnya. Di sana ada alternatif form, dan list. Isi alternatif form ini untuk inputan, dan alternatif list ini untuk tampilannya nanti, menampilkan datanya. Dan begitu juga pada file bobot form dan bobot list. Bobot form untuk inputannya, dan bobot list untuk menampilkannya.
Lalu pada kriteria juga seperti itu juga, kriteria form untuk inputan dan kriteria listnya untuk tampilannya. Selanjutnya pada template, di sini kami memiliki 3 file lagi, yaitu file footer, header, sama menu. Header ini cuma untuk head dari tag HTML. Jadi untuk menu ini adalah menu sidebar dan menu navbarnya. Untuk footer ini bagian scriptnya. Jadi nanti kita akan memanggil pada suatu template ini untuk header, menu, dan footer. Jadi kita bisa mengisikan bagian bodinya saja. Jadi untuk view selanjutnya adalah index.php. Maaf. Nah, di sini adalah body saja, karena sudah kita headernya tadi kita load di template dan footernya juga di template tadi. Jadi kita cuma perlu nambahkan header bodinya doang. Di sini ada bodinya untuk tampilan awalnya. Setelah itu ada sini ada laporan.php. Sama seperti index.php tadi, di sini cuma untuk menampilkan body, dan di sini juga ada metodenya yang telah kami buat, metode elektron telah kami buat tadi. Ya. Mungkin itu saja dari backend-nya. Saya serahkan selanjutnya kepada teman saya untuk menjelaskan. Baik, selanjutnya saya di sini akan mencoba menjelaskan bagaimana aplikasi dari penerapan metode Elektra yang telah dibuat oleh kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tommy Nur Rahman, NIM 1711106310031. Baik, pertama untuk masuk ke aplikasi kami bisa menggunakan link yang telah kami kirimkan. Website tersebut sudah kami hosting dan bisa dibuka dengan link tersebut. Waktu membuka pertama kali, maka yang tampil adalah halaman dashboard yang mana menampilkan jumlah data kriteria yang masuk di database dan jumlah data alternatif yang masuk di database. Di sini menunjukkan bahwa data kriteria berjumlah 4 dan data alternatif 4. Jika dilihat, di sini ada tombol lihat data, dan lihat data ini akan merujuk langsung pada menu data kriteria. Tunggu loading. Nah, di sini telah muncul data kriteria yang ada. Itu jika diklik dari tombol melihat data pada dashboard sebelumnya. Untuk tampilan awalnya tadi seperti ini. Di aplikasi ini ada beberapa menu. Yang pertama tadi ini ada menu dashboard, yang kedua ada menu menampilkan data master. Data masternya itu ada berupa data kriteria, ada data alternatif, dan data evaluasi. Lalu untuk perhitungannya nanti akan ditampilkan pada menu laporan. Untuk menuju data kriteria tadi akan bisa dituju menggunakan link di data kriteria, dan untuk data alternatif bisa menuju menggunakan tombol lihat data pada data alternatif di sini.
Atau bisa juga menggunakan menu bar di samping ini, lalu diklik maka akan tampil data kriteria yang tadi. Di dalam data kriteria ini ada menampilkan kode ini untuk kode kriteria yang mana sangat penting untuk melakukan perhitungannya nanti. Ada nama kriteria, ada bobot kriteria. Bobot ini maksudnya nilai kepentingan. Ada deskripsi yaitu untuk keterangan kriteria-kriteria yang ada. Di sini ada tombol klik ubah. Tombol klik ubah ini berfungsi untuk kalau ingin mengubah nama kriteria, bobot kriteria, bahkan deskripsi kriteria. Di sini untuk form isian kode kriteria dikunci. Karena apa? Karena untuk kriteria itu datanya bersifat statis, yang mana akan berlaku tetap jikalau nanti masuk ke perhitungan, jadi tidak bisa diotak-atik untuk kodenya, tapi untuk bobot dan nama dan deskripsi bisa diubah-ubah sesuai keinginan. Lalu ada selanjutnya ada data alternatif. Data alternatif ini berisi data-data alternatif yang akan masuk ke perhitungan. Data alternatif ini yang akan ditampilkan yaitu kode alternatifnya dan nama alternatifnya. Nama alternatif di sini bisa diubah, yang sebelumnya itu maka bisa dirubah menjadi seperti ini. Nah, kita ubah dulu semuanya. Ini disesuaikan dengan nama-nama pada kelompok kami. Oh ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kasus implementasi pada metode kami, yaitu kasus penentuan kelulusan bagi mahasiswa ilmu komputer, prodi ilmu komputer. Dan ini salah satu contoh alternatif yang dimasukkan. Ada tambah data ini untuk misal ingin memasukkan tambahan alternatif. Tentunya akan muncul data seperti ini. Untuk kode alternatif tentu yang sebelumnya tidak ada pada data harus dimasukkan. Lalu untuk nama bisa sama seperti yang ada di data sebelumnya. Yang tidak boleh sama yaitu hanya kode. Karena apa? Karena kode ini bersifat primary key, yang mana itu unik dan tidak bisa sama. Untuk data-data ini yang tadi bisa diubah dan bisa dihapus. Dihapus nanti akan hilang dari database. Selanjutnya yaitu ada data evaluasi. Data evaluasi ini digunakan untuk menginputkan nilai-nilai evaluasi yang akan kita perhitungkan nantinya. Di sini terdapat keterangan yang mana keterangan yang di sini tadi ditampilkan berdasarkan deskripsi yang ada di data kriteria sebelumnya. Di data nilai evaluasi ini terdapat tombol input. Tombol input ini digunakan untuk memasukkan nilai-nilai evaluasi yang untuk mahasiswa yang dipilih. Misal pada alternatif yang baru ditambahkan tadi, misal kita inputkan nilai IPK 3,5, SKS yang lulus sudah 100, untuk matkul yang di bawah, yang nilainya di bawah C ada misal ada 1, dan SKKM yang telah didapatkan misal 40 poin. Lalu disimpan dan data akan tersimpan di database dan tampil di sini. Lalu ada tombol reset. Tombol reset ini untuk mereset nilai-nilai ini menjadi 0 kembali, yang mana itu intinya menghapus nilai-nilai tadi kalau kita ingin mengubah nilai. Tapi untuk mengubah bisa saja dengan menggunakan tombol input ini tanpa perlu reset. Setelah diinput dan dimasukkan nilainya sesuai data yang ada, maka tinggal melakukan perhitungan menggunakan metode Elektra tadi. Bisa masuk ke menu laporan.
secara otomatis di menu laporan ini maka akan langsung dihitung sesuai metode yang ada dengan operasi yang telah dimasukkan di source code-nya. Untuk tampilan di sini menggunakan tampilan fitur accordion yang mana akan menampilkan matriks-matriks sesuai bentuk matriksnya di dalam menu-menu fitur accordion ini. Seperti data penilaian tadi akan tampil di sini. Lalu ada matriks normalisasi yang mana hasil perhitungan normalisasi dimasukkan di dalam sini. Lalu ada bobot tiap kriteria, ini untuk pemberitahuannya aja. Lalu ada normalisasi terbobot. Lalu ada matriks concordance index. Lalu ada matriks discordance index, matriks discordance menampilkan nilai thresholdnya juga. Ada matriks dominan concordance, lalu ada matriks dominan discordance, dan terakhir ada matriks agregat dominan. Sesuai dengan aturan metode Electre, untuk hasil akhir ini dinilai berdasarkan poin dominan yang dimiliki oleh setiap alternatifnya. Misal bahwa alternatif Muhammad lebih dominan dibandingkan alternatif Muhammad Nuzhan, dan alternatif Muhammad juga lebih dominan dibandingkan dengan alternatif Muhammad Rifki. Arti satu ini seperti yang sudah diketahui pada metode Electre, yaitu artinya lebih dominan dibandingkan alternatif lainnya. Itu tadi implementasi metode Electre pada aplikasi kami. Telah memuat perhitungannya di sini tadi. Untuk pemberitahuan saja, untuk aplikasi ini kami menggunakan template yang ada, dan yaitu dari Collective Design by Witry Layouts. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari kawan-kawan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nuzhan. Di sini ingin menyampaikan bagaimana kasus dari metode Electre ini yang sudah dijelaskan dari kawan-kawan sebelumnya, yaitu contoh kasusnya atau judulnya implementasi metode Electre pada penentuan kelulusan mahasiswa ilmu komputer FMIPA ULM berbasis web. Lanjut. Ya, di sini kita lihat tampilan awal. Di sini bersifat hosting. Baik, langsung ke tampilan awal. Di sini ada 4 kriteria. Bisa dilihat sini. Ada juga alternatif. 4 juga. Baik, kita lihat langsung ke datanya. Data kriteria. Ya, di sini saya jelaskan dulu. Kriterianya ini bersifat permanen atau sudah diinputkan dari programnya, tidak bisa ditambah, tidak bisa dihapus, tapi bisa diubah sebagai aksinya. Baik, kriteria pertama yaitu IPK, nilai bobotnya yang paling besar yaitu 5, deskripsinya nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Dan kriteria yang kedua yaitu SKS, nilai bobotnya 4, deskripsinya bisa dibaca. Terus kriteria ketiga, mata kuliah, nilai bobotnya 3, deskripsinya bisa dibaca. Terus selanjutnya kriteria keempat yaitu SKKM dengan nilai bobot 3 juga. Baik, itu untuk data kriteria. Baik, lanjut ke data alternatif. Di sini alternatifnya sudah diinput dahulu. Saya inputkan dahulu
Ya, di sini alternatifnya bisa ditambah sampai berapa saja. Di sini saya presentasikan cuma 4, sudah saya input dulu. Yang pertama kodenya 1, namanya Tommy. Nah, ini sudah saya inputkan. Di sini juga bisa ada tambah, ada hapus, dan juga ada ubah. Baik, alternatif kedua yaitu Gin dengan nama Gin atau Gina. Terus ketiga Zan dan keempat Iki. Nah, itu untuk nama-namanya. Alternatifnya saya buatkan ada 4. Di sini bisa ditambah, nah, bisa diubah, bisa dihapus juga. Baik, lanjut ke evaluasi data atau penentuan nilai bobot. Nah, di sini ada alternatif Tommy yang sudah saya inputkan dahulu, yaitu IPK-nya 3,8, SKS-nya 123, matkul C. Matkul ini yang ada C yaitu 1, cuma 1, dan SKM 4. Alternatif kedua Gin, IPK 2,8, SKS 100, matkul 5, SKM 40. Tindakan bisa dibaca, ada setel ulang, ada masukan ya. Dan alternatif keempat ada Zan. Di situ ada IPK-nya 3,1, SKS-nya 70, matkulnya 3, SKM-nya 80. Baik, ada sini ada keterangannya. Keterangan pertama, IPK nilai indeks prestasi komunitas mahasiswa SKS, nilai SKS kelulusan mahasiswa 144 SKS. Matkul maksimal mata kuliah dengan nilai di bawah C, yaitu 3 matkul. SKKM minimal poin kelulusan SKKM 100 poin. Baik, itu untuk nilai evaluasi atau nilai bobot. Di sini bisa juga di-setel ulang. Di-setel ulang ini maksudnya terhapus bertaan. Baik, lanjut ke data laporan. Data laporan ini ada banyak datanya. Itu yang data pertama, penilaian data matrik X. Nah, di sini tuh ada 3 alternatif tadi, ada berapa? Ya, di sini ada 4 tadi kasusnya, alternatifnya maksudnya. Nah, di sini penentuan data matrik, selanjutnya normalisasi matrik. Nah, di sini sudah ada hitungannya. Sudah dari matriknya ada hitungannya, dari programnya. Terus bobot tiap-tiap kriteria. Ini bobotnya tadi ada IPK 5, SKS 4, matkul 3, SKKM 3. Terus normalisasi terbobot matrik 5. IPK sudah dihitung tadi dengan berdasarkan rumus elektriknya, rumus normalisasi terbobot. Terus indeks koordinasi, ini dia indeksnya, ada indeks. Terus selanjutnya ada indeks ketidaksesuaian matrik. Ini juga hasilnya sudah diproses dari programnya. Lanjut ke koordinasi matrik C, ini dia hasilnya. Terus lanjut ke tidak cocokan matrik D. Ini dia hasilnya tadi, sudah diprogram. Ini lambang batas, ini dia nilainya, dominan konkordan. Ini dia matriksnya, matriks F, terus dominan diskordan matrik G. Ini dia matriknya, dan terus agregat dominan atau matrik E. Ini hasilnya, jika hasilnya 0, poinnya 0, maka bisa ditentukan menggunakan ke alternatif kedua, yaitu normalisasi matrik X, matriks R. Nah, di sini jika nilai
terbesar, maka itulah alternatif terbaik. Baik, di sini bisa dikatakan yang terbesar alternatif pertama yaitu Tommy, itu karena terbesar. Kenapa jadi pertama? Alternatif terbaik karena nilainya paling besar dari IPK, SKS, Smart Goal, dan SKKM. Maka bisa ditentukan matriks R ini dengan alternatif pertama Tommy. Itulah peringkat pertama penentuan kelulusan Mas Milkom FMIPAULM berbasis web dengan metode elektri. Maka yang terbaik, yang cepat lulusnya berdasarkan metode ini adalah alternatif pertama, yaitu Tommy. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih.